Jangan ada yang bilang bahwa gap year adalah orang-orang yang nggak dapat PTN-nya, orang-orang yang dibuang, atau kalian harus malu akan hal itu, atau itu adalah hal-hal yang kalian harus tutupin. Itu salah sama sekali, karena gap year itu adalah hal. Halo teman-teman seperjuangan, kembali lagi bersama aku pemilik akun @zbzb. Kalian bisa panggil aku Zada ataukah Tomba, terserah kalian ya. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, ini adalah video tentang kalian yang gap year atau yang kalian menunda 1 tahun untuk meraih PTN yang kalian inginkan di tahun selanjutnya. Nah, aku nggak bakal ngebahas ini setahu aku atau aku asal ngomong aja. Aku udah nanyain ini ke teman deket aku, teman SMA aku, dulu dia sebangku sama aku, yang kebetulan dia harus gap. Dan sekarang di tahun 2020 ini dia bisa masuk UI selama dia 1 tahun gap. Nah, gimana langkah-langkah yang dia ambil, apa yang dia rasakan, dan gimana yang seharusnya dilakukan, kita akan bahas sekarang. Kita mulai ya. Yang pertama adalah aku nanyain ini ke dia. Gimana rasanya pertama kali dia harus tahu kalau ternyata dia belum diterima dan akhirnya harus gap. Dia bilang dia sangat kecewa, tapi dia nggak kaget. Karena apa? Di tahun aku, tahun 2019, nilai-nilai itu keluar dulu kan sebelum pengumuman. Jadi dia udah kayak melihat bahwa oh ternyata dia emang masih belum cukup. Dan setelah dia ngerjain UTBK dan SIMAK, dia kurang yakin dan dia akhirnya dia ngerasa kayaknya aku nih gap nih gitu. Nah teman-teman, ini aku bener-bener nanyain ke dia ya. Jadi nanti screenshotannya bakal aku taruh di tengah-tengah aku ngomong gitu. Nanti aku bakal taruh di sini screenshotannya, chat aku ke dia. Nah jadi pasti yang namanya gap year itu pasti yang pertama adalah rasa kecewa. Kalian pasti kayak kecewa sama diri kalian sendiri, kenapa kok nggak dapet, kok belum dapet, belum saatnya. Tapi kalian harus ingat satu hal, yaitu kalian harus ngelakuin penilaian diri. Kak, penilaian diri itu apa sih? Nama lainnya adalah introspeksi diri. Temen aku ini ngelakuin introspeksi ke dirinya dia sendiri. Karena yang bisa nilai diri kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi jangan minta nilai ke orang lain ya. Jadi kalian nilai, apa yang telah aku lakuin selama setahun ini, kenapa masih belum bisa. Nah setelah itu dia yang kedua adalah memperbanyak ibadah. Dia bilang ibadah dia atau sholat dia jauh lebih intens, benar-benar ini dibandingkan di tahun sebelumnya. Dan yang ketiga adalah memperdekat hubungan dengan orang tua. Karena apa? Karena gap year itu memberi waktu yang banyak kan. Nah disitulah dia jadi bisa saling dekat sama orang tua, berbagi cerita, dan saling sama-sama semangatin satu sama lain kayak gitu. Gap year bukan hal yang buruk, bukan hal yang harus kalian tutup-tutupin, bukan hal yang harus kalian malu akan hal itu. Karena gap year adalah keputusan kalian dan pilihan kalian ke depannya. Kalian udah bisa memilih langkah ke depannya, apa yang harus kalian lakukan. Gap year atau menunda 1 tahun memberikan kalian banyak waktu. Memberikan banyak waktu untuk apa? Untuk bisa mengenali diri sendiri dan melakukan hal-hal apa sebisa mungkin yang bisa buat kalian bahagia. Itu adalah kuncinya kata teman aku. Jadi dia udah introspeksi, dia kenalin diri dia sendiri, dan akhirnya dia bisa ngelakuin hal-hal yang bisa dia buat bahagia. Itu akan membuat dia fokus terhadap PTN dan jurusan apa yang dia mau untuk dia kejar lagi di tahun selanjutnya. Jadi gap year itu benar-benar bisa dibilang manfaatnya juga ada. Jadi jangan pernah kalian tanemin bahwa gap adalah anak-anak yang gak dapet dan buangan. Itu bukan hal kayak gitu, karena gap year mengajarkan kalian untuk bisa mengenali diri kalian sendiri dan bisa meloncat lagi ke depannya meraih PTN dan jurusan yang kalian mau. Terus setelah itu, langkah apa yang harus kita ambil, persiapan apa yang harus kita ambil untuk bisa lebih siap lagi untuk ujian PTN di tahun selanjutnya. Temen aku bilang kayak gini, di kelas 12 dia boleh jujur kalau misalnya usaha dia masih belum keras, usaha dia masih belum bekerja keras banget. Karena apa? Aku tahu kelas 12 ujiannya banyak banget, UN lah, USBN lah, US, ujian praktek semua, dan ujian di ujian kan. Dan kalian pasti susah fokus untuk ke PTN, ujian PTN kan. Nah makanya dia bilang dibandingkan usahanya dengan
dengan mainnya, dengan kegiatan dia santai-santai atau kegiatan dia rebahan, itu lebih banyak kegiatan dia santai-santai. Makanya dia akhirnya sadar bahwa apa yang dilakukan di kelas 12 itu dia benar-benar seharusnya nggak dilakuin. Berarti dengan dia tahu bahwa dia lebih banyak mainnya, lebih banyak santainya dibandingkan belajar, berarti introspeksi diri, pengenalan diri sendiri dia udah berhasil. Jadi buat teman-teman, ayo sekarang kalian harus mulai apa yang aku mau, kenalin diri sendiri dan hal-hal apa aja yang bisa buat kalian bahagia, kayak gitu. Setelah teman aku memutuskan untuk gap year atau menunda, dia jadi harus belajar lebih giat lagi. Karena teman aku ini bimbel, jadi dia datang ke bimbel setiap hari. Habis selesai bimbel, dia akan review semua materi bimbel. Nah, buat teman-teman yang mungkin gak bimbel dan kalian bingung gimana cara ngatur schedule-nya, kalian bisa lihat video aku yang cara belajar UTBK 3 minggu itu. Aku udah jelasin di situ rangkaiannya full. Aku cantumin di sini. Nah, di situ kalian bisa ngerjain atau belajar dengan soal-soal. Jadi aku nggak punya soal-soal. Jadi aku udah nge-share semua PDF yang aku punya, aku nge-share semua bahan materi yang aku punya di video-video sebelumnya. Jadi kalian bisa ngeklik di sini atau nanti aku tulis linknya di description box. Jadi kalian bisa klik ya di situ ya. Pokoknya cara belajarnya udah, soalnya udah, PDF-nya udah, catatannya udah. Jadi nggak ada alasan buat kalian yang nggak bimbel dan memutuskan untuk gap year bilang nggak punya bahan atau nggak tahu caranya. Karena udah aku cantumin semua ya, oke? Jadi jangan lupa diklik, oke? Aku yakin di tahun depan atau sebentar lagi hari atau saat yang kalian tunggu-tunggu sebentar lagi akan datang. Hari dimana semua perjuangan keras kalian akan terbayarkan, akan diwujudkan oleh Tuhan. Maka dari itu teman-teman, mulai sekarang ayo kita berjuang sama-sama lagi, kita bareng-bareng berjuang lagi, kita sama-sama melangkah untuk bisa meraih PTN atau jurusan yang kalian mau. Oke? Jadi tetap dijaga semangatnya. Aku mau kalian udah gak terpuruk karena tentang gap year ini. Gap year itu pilihan, gap year juga punya manfaat yang bagus. Maka dari itu teman-teman, sekarang kita mulai berjuang ya. Oke teman-teman semua, ini dulu video dari aku. Makasih semua ya, semoga bermanfaat. Oke semuanya, dadah bye-bye. Jangan lupa follow ZBZB.